لإجابة الدعاء ودفع البلاء ونية الشفاء بجاه سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وآله وأصحابه أهل الصدق والمعالي والوفاء. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du. Allahu yukrimuna bisadadi wa taufiqi wal ikhlas fil qawli wal amali wa niyah lillahi ta'ala. Kita lanjutkan ngaji kita. Semoga dengan mengaji, dengan sebab mengaji, umur kita, rizki kita, keturunan kita diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala. Qala al-muallif wa amma sayyiduna Harun alaihi salam fawulida ba'da wiladati Musa bithalathi sanawatin. Sayyiduna Harun ini dilahirkan setelah kelahirannya Musa alaihi salam selisih 3 tahun. Kalau di zamannya Sayyiduna Musa alaihissalam, perempuan itu dilarang hamil. Mereka itu dikasih obat supaya tidak hamil. Yang sudah kadung hamil maka harus digugurkan. Yang punya anak maka anaknya yang dibunuh. Itu pada saat Sayyiduna Musa alaihissalam. Nah, Sayyiduna Harun ini lahirnya setelah lahirnya Sayyiduna Musa selisih 3 tahun. Tapi meninggalnya lebih dulu Sayyiduna Harun. Meninggalnya lebih dulu Sayyiduna Harun. Fissanatil lati la yuthbahu fiha al-atfal ay amal Musa mahadi an qatlil anbiya. Beliau dilahirkan pada tahun di mana anak-anak itu tidak disembelih. Anak-anak laki-laki maksudnya. La yuzbahu fiha al-atfalu ay amal Musa mahati an qatlil abna'i. Beliau dilahirkan pada tahun anak-anak tidak disembelih. Kenapa anak-anak waktu itu disembelih? Karena Fir'aun itu di samping bermimpi, dia juga mendengar ramalan. Ramalannya para tukang peramal bahwa Fir'aun itu akan digulingkan kekuasaannya. Dia bermimpi istananya terbakar. Kemudian bertanya kepada tukang-tukang sihir, tukang-tukang ramal. Nah, setelah itu kemudian Fir'aun memutuskan, memberikan peraturan bahwa perempuan itu dilarang hamil. Perempuan itu dilarang hamil. Yang sudah hamil digugurkan. Yang sudah beranak, anaknya dibunuh. Nah, selama tahun itu. Wa sayyiduna Musa wulida fis sanatil lati yuthbahu fiha al-atfalu. Beliau Sayyiduna Musa dilahirkan pada tahun anak-anak itu disembelih. Tuwifiya Sayyiduna Musa alaihi salam walahu minal umri mi'atun wa ishruna sanatan. Sayyiduna Musa meninggal, umur beliau itu 120 tahun. Ya. Kita lanjutkan pada Nabi yang ke-16. Sayyiduna Ilyas alaihi salam min dzurriyyati Yusuf bin Yaqub bin Ishaq ibn Ibrahim al-Khalili alaihimus salam. Sayyiduna Ilyas ini periodenya itu setelah Nabi Ilyas. Setelah Nabi Ilyas. Nah,
Ilyasa ini merupakan keturunan dari Sayyiduna Yusuf. Yusuf putra Yakub yang bernama Israel, putra daripada Ishak, putra dari Ibrahim al-Khalil alaihimussalam. Kana ba'da Ilyas alaihi salamah, tadi sudah diterangkan. Ursila ila bani Israila, beliau diutus oleh Allah Ta'ala untuk Bani Israel. Fayankuthu fihim yad'uhum ila ibadatillahi wahdahu. Beliau tinggal di Bani Israel mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Qala ba'duhum inna Ilyasa'a ibnu ammi Ilyas. Ada yang mengatakan, dan ini boleh dipegang, boleh dijadikan pegangan, bahwa Ilyasa ini adalah anak dari pamannya, Ilyas an-Nabiyyi alaihi salam. Beliau itu anak dari pamannya Ilyas. Berarti apa ini? Ke bawah lagi ya, cucunya berarti. Wa yuqalu kana mustakhfiyan ma'ahu bi Jabal itu kurang, Pak. Wa yuqalu kana mustakhfiyan ma'ahu bi Jabali Qasiyun mim maliki Ba'labakah. Ba'labak itu daerah Lubnan sana di Lebanon. Beliau itu mustakhfiyan ma'ahu. Jadi Ilyasa ini bersama dengan Nabi Ilyas ini menyamar ya, bersembunyi bersama dengan Nabi Ilyas ini di gunung yang bernama Qasiyun. Mim maliki Ba'labakah, dari raja yang zalim yang berada di Ba'labak. Ba'labak itu nama daerah. Thumma dhahaba ma'ahu ilaiha falamma mata Ilyas khalafahu Ilyasa'u fi qaumihi. Di atas inna Ilyasa ibnu amihi. Beliau itu adalah anak dari pamannya yang bernama Ilyas. Jadi sama Ilyas beliau adalah keponakan. Dan ketika Ilyas mati, ini digantikan oleh Ilyasa fi qaumihi wa nabba'ahu Allahu ba'dahu. Nabi Ilyasa ini setelah Nabi Ilyas, sama-sama menjadi nabi. Kita lanjutkan. Sayyiduna Dzulkifli, nama aslinya Bishr ya, nanti di bawah ada. Sayyiduna Dzulkifli alaihi salam huwa ibnu sayyidina, di situ tertulis Daud, yang benar Ayyub. Ibnu Sayyidina Ayyub alaihi salam. Wasmuhu fil asli Bishrun, nama aslinya itu Bishr. Tapi karena beliau adalah yang menanggung perjuangan di Bani Israel ya, karena beliau itu adalah orang yang menanggung, yang bertanggung jawab terhadap Bani Israel, maka disebut sebagai Dzulkifli. Huwa ibnu Sayyidina Dawud alaihi salam wasmuhu fil asli Bishrun wa qad ba'athahu Allahu ta'ala nabiyyan ba'da abihi Ayyub, itu ya kan. Wasammahu Dzulkifli li'annahu kana qad takaffala li bani qaumihi ayyakfiyahum amrahum wa yaqdiya bainahum bil adli. Dinamai dengan Dzulkifli karena beliaulah yang menanggung ya, yang menanggung urusan kaumnya. Jadi apapun yang berhubungan dengan kaumnya, beliaulah yang mengurusi. Kemudian kalau terjadi persengketaan, maka beliaulah yang menyelesaikan persengketaan itu dengan cara yang adil. Ada juga yang mengatakan bahwa Dzulkifli ini bukan nabi, tapi rajulun soleh. Ada khilaf antar ulama, tapi pendapat yang kuat Dzulkifli ini merupakan nabi.
Tapi ada juga yang mengatakan Dzulkifli ini bukan nabi, rajulun saleh, ya, rajulun saleh. Wal yu'lam anna sayyidana Dzulkifli ghairu dzakal kiflil madhkuri fil hadits alladzi rawahu Ahmadu jaa fihi haitsu jaa fihi kanal kiflu min bani Israila la yatawarra'u min dzambin amilahu. Perlu diketahui bahwa Sayyiduna Dzulkifli yang bernama asli Bishr tadi itu bukan kifl, orang yang namanya kifl. Ada orang namanya kiflun. Itu bukan orang yang bernama kifl yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Di mana di sana terdapat keterangan kanal kiflu min bani Israil. Kifl ini berasal dari Bani Israel. La yatawarra'u min dzambin. Dia itu tidak takut berbuat dosa. Amilahu, yang ia lakukan. Fa'atathu imra'atun fa'aqaha sittina dinaron ala ayyata'aha. Ini merupakan perbuatan yang tidak layak bagi Nabi. Jadi dia adalah orang yang tidak sungkan-sungkan, tidak malu-malu untuk melakukan dosa. Nah, suatu saat ini kifl yang bukan Dzulkifli ya. Kifl ini didatangi seorang perempuan, kemudian si kifl ini memberikan uang kepada perempuan ini sebanyak 60 dinar agar dia berhubungan dengan perempuan tadi. Wal'iyadzubillah. Ila akhiril hadis. Ini bukan Dzulkifli yang merupakan nabi, tapi namanya kifl saja, bukan Dzulkifli. Fa innal anbiya'a ma'sumuna min mithli hadzal fi'li syani'. Karena para nabi itu maksum, mereka terjaga dari seumpama perbuatan yang keji semacam ini. Maksumuna min mithli hadzal fi'li syani'. Mereka terjaga dari seumpama perbuatan yang keji semacam ini. Tufiya Sayyiduna Dzulkifli wa kana umruhu 75 sanatan. Beliau meninggal dan umurnya 75 tahun. Qila qabruhu fi qaryati Kifli Haris. Ada desa yang dikenal dengan nama Kiflu Haris. Min a'mali Nabulsa. Beliau dikuburkan di suatu kampung yang bernama Kiflu Haris. Kiflu Haris yang merupakan di bawah pemerintahannya Nablus di Filistin, di Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke Sayyiduna Dawud. Sayyiduna Dawud alaihi salam huwa Dawud ibn Isha. Isha hamzahnya di kasrah. Ibni Uwaidin ibni Abar. Intaha nasabuhu ila Yahuda ibni Yaqub ibni Ishaq ibni Ibrahim al-Khalil. Jadi seluruh Bani Israel itu kalau ditarik nasabnya itu pasti kembali kepada Sayyiduna Ibrahim, ya, imma kepada Ishaq, imma kepada Ismail. Tapi kalau yang namanya Bani Israel itu yang tadi, yang berasal dari Yakub itu ya. Intaha nasabuhu ila Yahuda ibni Yaqub ibni Ishaq ibni Ibrahim al-Khalil. Nasab beliau sampai kepada Yahuda, pakainya dzal bukan dal. Yahuda ibni Yaqub ibni Ismail ibni Ishaq ibni, saya ulang, ibni Yaqub ibni Ishaq ibni Ismail al-Khalil. Ini kenapa?
Ya, saya ulang. Ibni Yaqub ibni Ishaq ibni Ibrahim al-Khalil. Ya. Wa qad jama'a Allah ta'ala lahu bainan nubuwati wal mulki. Allah Subhanahu wa taala ini memberikan beliau di samping sebagai nabi, beliau ini sebagai seorang raja. Beliau adalah seorang raja. Saking kuatnya, saking luasnya kekuasaan beliau, di setiap malam itu beliau dijaga oleh 36.000 pasukan. Ini saking luasnya. Nah, jadi istananya beliau ini, Dawud alaihissalam, yang nanti diteruskan oleh Sayyiduna Sulaiman, ini dijaga oleh 36.000 pasukan yang kuat. Dan setiap setahun sekali pasukan ini diganti. Kalau sudah setahun sudah pensiun. Tidak menjaga istananya Dawud alaihissalam ini. Masya Allah. Jadi beliau di samping sebagai nabi, beliau adalah seorang raja. Wa unzila alaihi az-zabur. Beliau ini diwahyukan kepadanya Zabur, ya. Zabur yang asli pada saat beliau umurnya 40 tahun, sebagaimana nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu mendapat wahyu juga pada saat 40 tahun. Zabur diwahyukan kepadanya, tapi Zabur ini hanya berisi nasihat-nasihat. Sedangkan syariatnya Dawud ini mengikuti Taurat. Artinya apa? Artinya Dawud alaihissalam ini hanya tatbiq, hanya menerapkan syariat yang ada pada kitab Taurat. Jadi tidak ada syariat, artinya tidak hukum halal, haram, makruh dan sebagainya, itu enggak ada. Yang ada itu pada zamannya Sayyiduna Musa alaihissalam, dan Zabur ini hanya berisi nasihat-nasihat, ya, nasihat-nasihat. Di antara nasihatnya begini: haqqun 'alal aqili ay ya'rifa zamanahu. Haqqun 'alal aqili ay ya'rifa zamanahu. Orang yang berakal sempurna hendaknya dia mengetahui keadaan zamannya. Ya, sebagaimana kita, kita itu tidak hidup di zamannya Nabi Nuh alaihissalam, ya kan? Kita itu hidup di zamannya umat Sayyiduna Muhammad, maka kita wajib mengikuti syariatnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga mempunyai tantangan, mempunyai perjuangan yang berbeda, ya. Zaman yang berbeda, tentu perjuangannya berbeda. Ini diantara apa yang ada di kitab Zabur. Wa yahfadhu lisanahu, kemudian menjaga lisannya. Ini diantara nasihat yang ada dalam kitab Zabur. Alal aqil ay ya'rifa zamanahu wa yahfadhu lisanahu wa yaqbala ala sya'nihi, dan dia bertanggung jawab penuh terhadap apa yang menjadi kemampuannya. Ya, kalau misalkan diamanati menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang baik. Kalau diamanati menjadi kepala keluarga, jadilah kepala keluarga yang baik. Nah, ini diantara nasihat yang ada di kitab Zabur. Kana Talutu malikan salihah ala Bani Israel. Di zamannya Sayyiduna Dawud alaihissalam ini terdapat seorang raja yang baik hati bernama Talut, ala Bani Israel. Terus ada juga Jalut. Kalau di cerita-cerita orang Eropa itu Goliat, ya, Goliat. Jalut itu disebut dengan Goliat, Goliat. Ya, Goliat. Dan ini cerita semacam ini itu juga diakui oleh orang Yahudi, orang Nasrani, orang Yahudi mengakui cerita yang semacam ini.
Dan anehnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengetahui cerita itu padahal beliau tidak pernah belajar membaca dan menulis. Nah, itu. Jadi kalau ada orang Yahudi, kalau ada orang Nasrani kemudian menceritakan tentang nabi-nabi mereka, tentang nabi-nabi di Bani Israel, Nabi Muhammad juga mengetahui tanpa beliau membaca, tanpa beliau pernah belajar ya di pendeta-pendeta mereka itu, sama sekali tidak. Tapi beliau mengetahui. Nah, itulah yang kemudian menjadi pertaruhan ya. Orang kalau sudah diutus Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka membenarkan bahwa Nabi mereka adalah Musa, walaupun mereka membenarkan Nabi mereka adalah Isa alaihissalam misalkan, tapi tidak mengakui Sayyiduna Muhammad adalah Nabi terakhir dan ini adalah Nabi penyempurna, maka keimanan mereka terhadap Allah sah, tapi terhadap Sayyiduna Muhammad tidak sah, alias mereka itu bukan orang Islam ya, mereka tidak berhak masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Jadi ketika Nabi menceritakan Goliat, Jalut, Talut, ini para orang-orang Bani Israel itu juga membenarkan gitu loh, membenarkan. Wa Jalutu malikan alal musyrikin. Jalut itu menjadi raja yang menguasai orang-orang musyrik. Jabbaron toghiyan, yang semena-mena. Jabbaron, orang yang gemar menganiaya. Toghiyan, orang yang melampaui batas. Yahabuhun nasu mim Bani Israel. Di antara kaum Bani Israel ini takut ya, takut terhadap kejahatannya Jalut ini. Fawaqa'at al-ma'rikatu baina junudi Taluta wa junudi Jalut. Terjadilah peperangan antara pasukannya Talut dengan pasukannya Jalut. Wa sayyiduna Dawud huwallazi baraza Jaluta wa qatalahu. Dan Sayyiduna Dawud alaihi salam inilah yang menyerang langsung baraza, orang yang berhadapan langsung dengan Jalut, wa qatalahu, dan berhasil membunuh si Jalut ini. Wa kana Talutu qad wa'ada Dawuda in qatala Jaluta ayyuzawwijahu ibnatahu wa yushatirahu ni'matahu wa yusharrikahu fi amrihi fawaffalahu wa'dahu thumma ala al-mulku ila Dawud alaihi salam. Setelah Nabi Dawud alaihi salam ya perang tanding dengan Jalut ini dan menang, sementara Talut ini sudah menjanjikan kepada Dawud alaihi salam apabila dia berhasil membunuh Jalut maka dia akan dinikahkan dengan anaknya, dan nikmat yang ia miliki, nikmat yang dimiliki oleh Raja Talut ini akan diberikan separuh. Wa yusyatirohu, diberikan separuh. Wa yusyarrikahu fi amrihi, dan urusan kepemimpinan ini akan diberikan kepada beliau berdua ini. Jadi di samping Talut juga kepada Dawud alaihi salam. Dan beliau ini memenuhi janjinya. Kerajaan ini kemudian diserahkan kepada siapa? Kepada Dawud alaihi salam. Ada cerita dusta yang berasal dari kaum Israel, Bani Israel. Kenapa dikatakan dusta? Karena bertentangan dengan akal sehat, dan para ulama mengatakan ini adalah sesuatu yang tidak hak, tidak sabit riwayatnya. Di mana cerita itu dikatakan di sana bahwa Sayyiduna Dawud alaihi salam itu melihat burung dara yang berasal atau berbahankan emas. Darane wong kedawuh ana sing bahan emas.
Nggak ada ya. Ini ada burung dara terbang berbahan dari emas, kemudian hinggap di sosok perempuan. Ini ternyata milik seorang perempuan, dan ternyata ini cerita dusta ya, cerita dusta, tidak boleh dibenarkan. Ini sekedar untuk menceritakan bahwa cerita dustanya demikian, bukan untuk diikuti. Perempuan ini cantik jelita. Lah ternyata dalam cerita dusta itu dikatakan perempuan ini adalah istri dari seorang panglima, seorang prajurit pilihan, qaid, ya, batalion atau apalah gitu ya. Jadi dia adalah istri dari seorang panglima perang. Nah ini dustanya di sini nih. Daud alaihissalam itu jatuh cinta kepada si perempuan ini. Karena tahu bahwa perempuan ini masih bersuami, maka suaminya ini disuruh untuk berperang. Nanti pada saat suami dari perempuan ini maju, nanti pasukannya disuruh mundur. Nah, katanya begitu. Pasukannya disuruh mundur supaya apa? Supaya panglima perang ini mati. Setelah mati kemudian istrinya dinikah oleh Daud alaihissalam. Ini cerita beredar, bahkan ada di beberapa kitab yang sering dibaca oleh teman-teman. Nah ini tidak boleh. Ini termasuk cerita Israiliyat yang tidak boleh dibenarkan. Ya tidak boleh itu. Sekali lagi prinsipnya apa? Kalau ada cerita-cerita dari Israiliyat bersumber dari sahabat dulu mendengarkan dari siapa? Dari orang-orang jahiliyah yang dulunya adalah orang Nasrani, dulunya adalah orang Yahudi. Ini yang dimaksud dengan cerita-cerita Israiliyat. Padahal 600 tahun tidak ada wahyu. Sayyiduna Isa alaihissalam diangkat ke langit kedua dengan diutusnya Nabi, itu selisihnya berapa? Kurang lebih 600 tahun. Nah di sini itu tidak ada yang namanya sanad seperti kita di umat Sayyiduna Muhammad, itu nggak ada. Kamu berasal dari siapa? Cuma dengar-dengar aja. Nah, dengar-dengar aja. Tapi kalau kita, ilmu kita itu berdasarkan sanad. Nah, cerita semacam ini dari siapa? Diriwayatkan oleh imam siapa, seperti itu. Jadi kalau ada cerita-cerita seperti ini, Nabi kita menganjurkan la tusaddiquha wa la tukadzibuha. Jangan engkau benarkan, jangan engkau dustakan. Kalau dibenarkan takut cerita itu salah, kalau didustakan takut cerita itu benar. Kecuali bagaimana? Kecuali setelah dihadapkan, kecuali setelah disampaikan kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dinyatakan benar tidaknya. Karena Nabi kita itu tidak mengatakan sesuatu berdasarkan nafsu. Dan buktinya banyak orang-orang Yahudi, banyak orang Nasrani yang masuk ke dalam agama Islam karena kebenaran cerita yang disampaikan, kebenaran khobar yang disampaikan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, contohnya tentang apa? Tentang ayatul rajmi. Tentang ayatul rajmi. Di Taurat ataupun Injil itu terdapat yang namanya hukum rajam. Bagi siapapun, baik bagi orang biasa ataupun orang yang terpandang, pejabat, orang yang kaya, anak raja dan sebagainya. Itu kalau melakukan pelanggaran, ya maka pelanggaran hubungan ya, itu maka harus dirajam. Nah, suatu ketika Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau didatangi oleh orang Yahudi. Nah, orang ini adalah orang yang terpandang, kepala suku lah katakan, orang yang terpandang di kaumnya, menanyakan kepada Sayyiduna Muhammad kepengine oleh hukum sing enteng maring Kanjeng Nabi, memberitahukan bahwa anaknya melakukan zina, waliyadzubillah. Sayyiduna Muhammad ketika ditanya apa hukumnya orang yang melakukan zina, beliau mengatakan dirajam. Kamu kan orang Yahudi, coba tunjukkan kitab sini, kitab Taurat.
sini itu ada keterangan begini-begini, tapi ditunjuk saja, Nabi tidak bisa membaca. Coba kalian buka di kitab Taurat itu, pasti ada hukum tentang rajam. Jadi jangan mengatakan begini, Islam itu hukumnya kejam, sementara orang yang ngomong adalah orang yang non-Islam. Non-Islam itu sebenarnya adalah Bani Israel, karena di Bani Israel sendiri itu ada hukum rajam. Walaupun sekarang ini tidak ada khalifah, tidak ada hakim syar'i, tidak boleh ngeranjam sendiri dan sebagainya, nggak boleh ya. Tapi fakta bahwa hukum rajam itu ada di Taurat, hukum rajam itu ada di kitab Injil dan ada di kitab Al-Quran, ini tidak bisa dibantah bahkan oleh orang Bani Israel sendiri. Nah ini apa namanya, orang yang beriman akan semakin kuat. Oh ya, ternyata Taurat dan Injil itu membenarkan Al-Quran yang asli ya, yang asli ya, saling menguatkan antara Taurat dan Injil. Kemudian Quran yang menyempurnakan apa-apa yang ada di Taurat dan yang Injil yang sempurna di kitab-kitab sebelumnya itu semuanya terdapat dalam kitab Al-Quran. Seperti Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini adalah orang Yahudi yang kemudian masuk Islam karena apa? Karena kebenaran sabda Nabi ya. Abdullah bin Salam, beliau ini adalah orang ulama dari kalangan Yahudi, maksudnya orang yang mengetahui seluk-beluk Injil dan Taurat. Nah, sebelumnya ya mempercayai Musa sebagai nabi mereka, Isa sebagai nabi mereka. Kemudian mereka juga menunggu-nunggu siapa nabi terakhir kita, nabinya Bani Israel tadi, nabinya umat manusia, yakni Sayyiduna Muhammad. Nah, setelah datang untuk membuktikan, mereka menanyakan kepada Sayyiduna Muhammad. Mereka bertanya tentang roh. Roh itu, nah, dalam kitab Taurat, dalam kitab sebelumnya disebutkan kalau ada nabi yang ditanya tentang roh dan dia menjawab tidak tahu, maka itulah nabi terakhir, maka ikutilah kalian. Nah, Abdullah bin Salam itu menanyakan hal ini kepada siapa? Kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menjawab, qulir ruhu min amri rabbi. Karena kebenaran ini, Nabi tidak mengatakan saya tidak tahu tentang hakikatnya roh. Bukan berarti tidak tahu sama sekali. Tidak tahu tentang hakikatnya roh. Beliau tahu yang namanya roh itu adalah makhluk diciptakan oleh Allah Ta'ala, dan dia itu tidak mati walaupun jasad manusia rusak dan sebagainya. Beliau tahu itu, tapi hakikatnya tidak tahu. Nah, inilah yang dikehendaki oleh siapa? Oleh orang Yahudi di zaman itu. Orang yang mendengar jawaban Nabi, saya tidak tahu tentang hakikatnya roh. Banyak di antara mereka yang masuk Islam. Karena oh ternyata benar, di kitab Taurat ada keterangan Nabi terakhir itu ketika ditanya tentang roh, dia akan menjawab tidak tahu tentang hakikatnya. Nah itu. Jadi hikmah daripada Nabi kita itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi cerita yang beliau sampaikan dengan kaitannya umat-umat terdahulu itu pasti benar. Dan cerita tentang kejadian-kejadian yang akan datang itu juga pasti benar. Di antaranya contoh Konstantin. Ada raja dulu namanya Konstantin, membangun gereja yang besar namanya Konstantinopel, yang sekarang disebut dengan Istanbul. Nabi mengatakan kelak akan yang namanya Konstantinopel ini dikuasai oleh orang Islam. Dari mulai Sayyiduna Utsman, ini mereka ingin masuk dalam sabdanya Nabi itu, supaya beliau mengatakan latuftahanna al-Qustantaniyah, Konstantinopel itu akan dikuasai oleh orang Islam. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang menguasai Konstantinopel. Sebaik-baik pasukan adalah yang bersama-sama merebut Konstantinopel. Coba Nabi mengatakan itu, para sahabat berebut, ya banyak diantara mereka yang berusaha
untuk merebut Konstantinopel, tapi mereka tidak berhasil. Nah, tiba saatnya 800 tahun lebih setelah Nabi meninggal, baru kemudian ada seorang panglima yang bernama Muhammad Al-Fatih. Siapa? Muhammad Al-Fatih. Ini keturunannya Sayyiduna Utsman bin Affan. Sebelum menyerang Konstantinopel ini, beliau mengkader dulu. Awas, kita jangan punya semangat tapi tidak punya kader. Kita punya semangat tapi tidak punya kekuatan. Ya, kepengin menguasai sesuatu, kepengin masuk dalam sabdanya Nabi tapi tidak perhitungan. Nah, ini Muhammad Al-Fatih itu menyiapkan pasukannya, diajarkan akidah yang benar dulu, ya, akhlak yang benar dulu, diajari tentang tasawuf, diajari tentang fikih. Baru kemudian beliau menyerang Konstantinopel ini yang ada di Turki sekarang itu. Nah, ini merupakan bukti bahwa Sayyidina Muhammad jika menghabarkan hal-hal yang dulu itu pasti benar. Menghabarkan perkara yang akan datang di dunia ini ataupun yang berkaitan dengan akhirat sebagiannya, maka juga pasti benar. Sungguh merugi orang yang tidak membenarkan, tidak ikut membantu, tidak membenarkan ajarannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang siksa kubur, tentang azab kubur, tentang mahsyar dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang sudah dihabarkan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun warada fil hadits syarif anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lis sahabiyil jalil Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata kepada sahabat yang agung yang bernama Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari. Wa kana yaqra'ul Qur'ana bisautihi. Beliau ini Al-Azbi Al-Hanun. Beliau itu ketika membaca Al-Qur'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang sekali mendengarkannya. Suaranya itu indah, suaranya itu mendayu-dayu gitu ya. Jadi Abu Musa al-Asy'ari itu dikenal sebagai orang yang suaranya indah. Bisautihi al-azbi, indah, al-hanun, lembut, mendayu-dayu, orang bilang apa ya. Nah, beliau ini mengatakan lau u'tita mizmaron min mazamiri ali Dawud. Oh, seandainya engkau diberikan, awas, mizmar di sini jangan dimaknai seruling. Sebab seruling dalam nas hadisnya ini hukumnya tidak diperbolehkan. Tapi di sini maksudnya adalah sautan jamilan, suara yang indah. Andaikan engkau diberikan suara yang indah sebagaimana suaranya keluarganya Daud dan Daud itu sendiri. Makna mizmar Daud ay sautuhu al-jamil, itu. Jadi maksud dengan mizmaru Dawud ini adalah suara beliau, suaranya Dawud alaihissalam dan kalau keturunannya yang sangat indah. Alladzi kana yaqra'u bihi at-Taurah, yang digunakan beliau untuk membaca Taurat. Iya. Angger sing suarane apik kayane den anak keturunan Nabi Daud nih. Walaisal mizmaru al-ma'ruf walaisal mizmaru al-ma'rufa al-muharram. Bukan seruling yang kita ketahui bersama, yang kita kenal, yang diharamkan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi Daud. Selanjutnya Sulaiman alaihi salam. Sayyiduna Sulaiman alaihi salam huwa Sulaiman ibn Dawud. Yantahi nasabuhu ila Sayyidina Ibrahim al-Khalil.
alaihi salam ahadu anbiya'i Bani Israil. Nasabnya sampai kepada Sayyiduna Ibrahim, salah satu nabi dari Bani Israil. Akramallahu ta'ala Sayyidana Sulaiman bini'amin kathirah wa khassahu bimazaya ra'i'atin kanat unwanan lil 'azamati wal majdi wa madharan min madhahiril mulkil 'azim wal jahil kabir wad darajatil 'aliyati indallahi ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan Sayyiduna Sulaiman dengan nikmat-nikmat yang banyak, nikmat yang sangat agung. Beliau itu di antara nikmatnya tidak ada kerajaan yang melebihi kerajaannya Sayyiduna Sulaiman, baik sebelum Sulaiman ataupun setelah Sulaiman hingga yaumil qiyamah. Sekaya apapun dia, tidak akan ada yang mengalahkan Sayyiduna Sulaiman alaihi salam. Ya. Beliau itu kalau berkeliling tidak tidak cukup sehari, sebulan datang ke kaumnya di mana itu ya. Bimazaya ra'i'ah, dengan keistimewaan wa khassahu bimazaya ra'i'ah, dengan keistimewaan yang unggul, yang menunjukkan, yang menjadi tanda bahwa beliau itu adalah orang yang diagungkan, orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dan menjadi bukti bahwa beliau adalah penguasa yang agung. Tapi beliau adalah orang yang tawadhu. Makanannya itu sebagaimana makanannya orang miskin. Walaupun beliau itu orang yang sangat kaya, tapi makanannya sangat sederhana. Beliau mengatakan ketika ditanya nanti ya kita lanjutkan ceritanya nanti. Faqad faddalallahu ta'ala bin nubuwah wal kitab wa taskhirish syayatini wal jinni wal insi. Beliau diberikan keutamaan oleh Allah Ta'ala berupa kenabian, wal kitabi, dan kitab, wa taskhirish syayatin, dan menundukkan syayatin, walau kana kafiron, walaupun setan itu kafir tapi tunduk kepada Sayyiduna Sulaiman, dalam arti nurut. Kalau tidak maka segera akan dibakar oleh malaikat. Bukan berarti Nabi Sulaiman itu pasti berhasil menjadikan setan itu Islam, tidak. Sebab yang namanya hidayah itu murni hak Allah Ta'ala. Tapi yang dimaksud dengan tunduk pada Sayyiduna Sulaiman itu, kalau dia tidak taat terhadap perintahnya Sayyiduna Sulaiman, maka akan ada segera malaikat yang mengadabnya, itu mengadab jin ini atau setan itu. Wal jinni wal insi wa a'tahu Allahu azza wa jalla ilman bil qada. Allah Ta'ala memberikan beliau ilmu tentang hukum, ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan khusumah. Apabila terjadi pertikaian antara kaumnya, antara rakyatnya, maka beliau itu diberikan keistimewaan oleh Allah Ta'ala memberikan hukum yang adil. Wa tasbihil jibali. Kemudian ada gunung yang membaca tasbih. Awas, gunung itu tidak mempunyai ruh, tapi dapat mempunyai idrok. Gunung itu jamadat itu tidak mempunyai roh, tapi mereka dapat mempunyai idrok, diberikan idrok oleh Allah Ta'ala, dan mereka itu juga bisa membaca tasbih, bisa. Awas, bukan sesuatu yang mustahil. Sebab yang namanya tasbih atau membaca tasbih itu tidak disyaratkan hidup. Nah, tapi apa? Tapi disyaratkan bahwa mereka itu diberikan idrok oleh Allah Ta'ala. Ittakhadha Sayyiduna Sulaimanu asan min syajaratil khurnub.
Sayyiduna Sulaiman ini membuat tongkat yang berasal dari kayu bernama khurnub. Kayunya di sini tidak ada. Ada kayu yang bernama khurnub. Nah, kayu ini adalah kayu pilihan. Ya. Kayu pilihan. Nabi Sulaiman ingin mematahkan pemahaman yang selama ini beredar bahwa jin, setan itu mengetahui perkara ghaib. Ghaib itu maksudnya perkara yang akan terjadi. Dan ini adalah sesuatu yang bohong. Tidak ada yang mengetahui sesuatu yang ghaib kecuali siapa? Kecuali Allah Ta'ala dan para nabi yang diberitahu tentang hal-hal yang akan datang. Contoh, tentang siksa dan nikmat kubur. Itu perkara ghaib apa ghaib? Ghaib. Tentang setelah dikubur nanti akan dibangkitkan. Ini ghaib apa ghaib? Ghaib. Nah, la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui perkara ghaib, perkara yang akan datang, itu namanya juga ghaib. Ghoba'anna, kita tidak mengetahui kecuali Allah Ta'ala dan para nabi yang dikehendakinya terhadap sebagian perkara yang Allah kehendaki. Tidak semuanya. Jadi tidak ada nabi, tidak ada malaikat, bahkan apalagi setan, jin dan sebagainya yang mengetahui kejadian yang akan datang. Tidak ada. Kecuali para nabi, ya, kecuali para nabi yang diberikan kunci atau pembuka, maksudnya diberi ilmu tentang kejadian yang akan datang dan hanya sebagian, tidak semuanya. Nah itu. Nah, Sayyiduna Sulaiman ini ingin membuktikan kepada umat manusia, jin dan umat manusia pada saat itu, bahwa syaitan, ya, syaitan ini adalah jin-jin yang kafir, ya, namanya syaitan. Ini punya anggapan bahwa mereka itu mengetahui perkara yang ghaib. Nah, semacam itu. Nah, beliau berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, ya Allah. Doanya di sini, wa qala Allahumma akhfi, Allahumma akhfi, ya Allah samarkanlah anil jinni, dari jin yang fasik, yang kafir, mauti, tentang kematianku. Jangan sampai jin mengetahui kapan aku mati. Maksudnya walaupun aku mati, tapi jin itu biar tidak tahu kalau saya sudah mati. Hatta ya'lamal insu annal jinna la ya'lamul ghaib. Hatta ya'lamal insu annal jinna la ya'lamuna al ghaib. Sehingga jin dan manusia pada waktu itu, hatta ya'lamal insu, sehingga manusia dan jin juga, karena jin juga mukallaf, bahwa jin itu tidak mengetahui yang gaib. Sehingga bagaimana? Kejadian diteruskan. Fatawakka'a ala dzalikal asa. Sayyiduna Sulaiman itu bersandar kepada tongkat itu haulan. Selama berapa? 1 tahun penuh. Wal jinnu ta'malu. Sementara jin itu ya seperti biasa mereka melakukan aktivitas sebagaimana biasa. Artinya jin tidak mengetahui kalau sebenarnya Sayyiduna Sulaiman itu meninggal di atas tongkatnya itu. Jadi beliau itu membuat tongkat yang berbahan kayu dari khurnub tadi, kayu khurnub. Kemudian beliau bersandar kepada tongkat itu dan beliau pada saat itu meninggal. Si jin yang bolak-balik di sekitarnya Sayyiduna Sulaiman tidak mengetahui kalau Sayyiduna Sulaiman itu meninggal. Apa buktinya tidak tahu? Fa'akalatha al-aradah, dimakan oleh rayap. Aradah.
Fatabayyanal insu annal jinna law kanu ya'lamunal ghaiba ma labithu haulan fil adabil muhin. Maka menjadi nyata bagi manusia bahwa jin itu andaikan mereka mengetahui perkara yang gaib, mereka itu tidak hidup bersama dengan Sayyiduna Sulaiman selama 1 tahun penuh, sementara mereka itu dalam keadaan tersiksa. Artinya tersiksa, mereka itu mendatangi Sayyiduna Sulaiman tapi tidak mengetahui kalau kalau Sayyiduna Sulaiman itu sudah meninggal. Jadi paham ya? Jadi karena ada rayap, makan itu tongkatnya Sayyidina Sulaiman dari bawah ke atas, kemudian jatuh, Sayyidina Sulaimannya jatuh. Jin baru tahu, oh ternyata Sayyidina Sulaiman itu meninggal. Nah itu, ini bukti bahwa jin tidak mengetahui perkara yang gaib, yang akan datang. Dan jin pada waktu itu disiksa oleh Sayyidina Sulaiman itu. Jadi mereka yang berada di sekitarnya itu disiksa oleh Sayyidina Sulaiman. Wa yuqalu inna syayatina yanquluna ilal arati al-ma'a waqtina haitsu kanat. Wa yuqalu inna syayatina yanquluna ilal arati al-ma'a waqtina haitsu kanat. Bahkan ada yang mengatakan setan itu maksudnya jin yang kafir atau jin yang fasik. Itu juga disebut syaitan. Awas, jin dan setan itu sama saja. Cuma syaitan itu ada satu, syaitanul insi wa syaitanul jinni. Setan itu adalah sebutan bagi jin atau manusia yang kafir atau yang fasik. Tapi awas, kita tidak boleh mudah memanggil saudara muslim dengan panggilan setan loh gitu. Nggak boleh. Cuma ini panggilan ya. Apa syaitan itu maksudnya apa? Jin atau manusia yang kafir atau fasik. Wa yuqalu inna syayatin, jin-jin yang kafir, jin-jin yang fasik itu yang quluna ilal ardo. Mereka memindah mereka itu memindah alma awabtin haitsu kanat. Jadi saking orang ngerti nih bahwa Sayyiduna Sulaiman alaihi salam itu meninggal. Tongkat yang dirayapi yang menunjukkan bahwa Sayyiduna Sulaiman alaihi salam sudah tidak bergerak, sudah meninggal selama setahun, malah dibenerakan, malah dibetulkan oleh siapa? Oleh setan ini. Karena tidak tahu kalau Sayyiduna Sulaiman itu sudah meninggal. Bisa dipaham ya? Jadi tongkatnya itu dimakan rayap, malah dibetulkan, dikirain Sulaiman itu pengen ningkono terus gitu. Ya, nggak pindah-pindah gitu selama setahun. Tidak tahu kalau Sayyiduna Sulaiman itu meninggal. Tuwfiya Sayyiduna Sulaiman alaihissalam min 52 sanatan. Beliau meninggal dalam usia yang sangat muda, 52 tahun. Ya, dan diangkat menjadi seorang raja itu pada saat 12 tahun. 40 tahun beliau berkuasa. Walabitha fil mulki itu arba'ina sanatan wa dufina fi Baitil Muqaddas fi Palestina. Kemudian beliau itu menguasai menjadi seorang raja selama 40 tahun. Beliau dikebumikan di Baitul Muqaddas fi Palestina. Tapi tempatnya di mana secara nyata ini tempatnya kita tidak tahu. Tapi kita tahu bahwa ini ada di Baitul Muqaddas. Sehingga orang Yahudi pun sering datang. Karena mereka percaya Nabi Sulaiman itu ada. Mereka percaya bahwa Sayyiduna Musa alaihissalam itu ada. Maka di Baitul Muqaddas itu ada tempat, di sana tempat lahirnya Sayyiduna Isa alaihissalam. Wong ada tempat lahirnya kok dikatakan sebagai Tuhan, kan lucu. Ya kan? Wong ana tempat lahirnya, dan mereka meyakini itu adalah tempat lahir. Kata-kata tempat lahir berarti Nabi Isa itu semula tidak kok dikatakan sebagai anak Tuhan atau Tuhan sekalian.
Di sana itu ada tempat lahirnya Sayyidina Isa. Di sana ada tempat makamnya Sayyiduna Sulaiman. Ada tempat makamnya Sayyiduna Musa alaihi salam. Ada tempat di sana menjadi tempat sholatnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad menjadi imam pada saat beliau Isra. Jadi rebutan itu antara orang Islam, Yahudi, dan Nasrani. Tapi awas, jangan mengatakan mereka itu sebenarnya agamanya sama. Awas, sebab kalau mengatakan Nabi agama mereka itu agama Ibrahimiyah, itu bertentangan dengan ayat maka Ibrahimu Yahudiyyaw wala Nasraniyah. Nabi Ibrahim itu bukan Nasrani, bukan Yahudi dan sebagainya, sebagaimana anggapannya orang-orang yang tidak mengetahui, sebagaimana orang-orang yang tidak punya ilmu itu. Nabi yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, agama yang diridhoi oleh Allah Ta'ala bagi seluruh Nabi adalah agama apa? Agama Islam. Allahumma yumituna alal Islam, Allah yuthabbituna ala dinil Islam. Semoga kita ditetapkan dalam keadaan Islam sampai kita meninggal dengan membawa iman yang sempurna. Kita baca tahlil, salawat dan istighfar walaupun sekali-sekali, tapi ini masuk dalam zikir. Semoga pahalanya banyak karena dibaca di bulan puasa. La ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.